Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaidi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul amin al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sadatul hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, begitu besar jasa pian-pian buat anak-anak bangsa kita, yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita sampai kita nanti wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Nilai-nilai ilmu yang kita tanamkan akan tetap eksis nanti buat anak-anak kita. Bapak Wakasek dan seluruh tenaga administrasi, anak-anakku sekalian, calon-calon pemimpin bangsa, dan mudah-mudahan orang-orang sukses bagi cinta baginda Rasulullah. Selamat dunia kita, sukses nanti di negeri akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Rasulullah, Bapak Ibu, begitu banyak mazia, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul, yang spesifikasi buat baginda Rasulullah adalah beliau punya karakteristik, punya tabiat, punya akhlak, maaf bunda, santun banget. Bahkan malaikat saja malu kalau ketemu Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Tadi Ananda sudah ceritakan tentang maulid, jadi udah lengkap. Ustaz ini tinggal melengkapi aja. Ya kira-kira dah 2 jam kan cukup aja. Yang sudah berkisah tadi lengkap, tadi lewat bahasa Arab maulid tadi karena. Nah ini beliau ini saya panggil karena lebih senior dari saya umur, cuma rupa pinata anum pada ulun. Nah bagaimana Rasul dikatakan tadi? Pada rawi yang terakhir, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bimahasinil akhlaq. Ustaz, siapa itu profil Rasulullah? Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu hadirat rahimakumullah, dipuji oleh Allah bukan karena suaranya, bukan karena nasab keturunannya, bukan karena popularitasnya, akan tetapi Rasul dipuji oleh Allah karena akhlak, etika dan perilaku beliau yang maha dahsyat. Subhanallah. Siapa Rasulullah? Di antaranya dikatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asfar. Rasul ini perilakunya Masya Allah santun, sidin bunga serupa tapi pintar. Bunga serupa tapi pintar. Ada kita kan tanggung tapi ala-ala nih. Udah. Lah kalau mau ditanding disandingkan, aduh Bu, tereliminasi kita nih. Bulu mata aja sudah kalah Pak. Kalau Rasulullah bunga sejaga tapi akhlaknya mulia, makanya maaf bebinian normal banyak merebut akan mendambakan supaya Nabi menjadi laki. Cuma Allah pilihakan kesembarangan siapa yang bisa mendampingi Nabi ini masalah.
kalau bebinian beliau menghayal banyak, ingin menjadi istrinya Rasulullah, cuman Allah pilihkan. Nah, antara lain yang dipilihkan Allah Ta'ala bunga serupa tapi sugih. Nah, terus ini mencariakan tuh sugih tapi bunga serupa. Ada kita kan sugih kada rupa tanggung. Nah, itu nasib kita, karena kita bukan nabi, ibu, tapi hidup kan alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan matinya husnul khatimah kita nanti. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maha dahsyat. Ya, Rasul itu santun banget. Karena lahir Rasul dalam keadaan yatim. Lah, kenapa jadi yatim? Rasulullah lahir dengan harapan secara psikologis kejiwaan agar Rasul ini nanti tidak membanggakan siapa-siapa, kecuali yang beliau banggakan hanya satu, Allah Ta'ala. Mudahan ulun daun pian awak itu jual. Karena Bapak, namun kita membanggakan selain pada Allah, siap-siap untuk kecewa. Belum ulangi. Kalau kita membanggakan, menomorsatukan di hati kita selain Allah, siap-siaplah untuk kecewa kita. Tapi kalau Allah di hati kita nomor satu, maka orang itu akan bahagia. Bukan hanya dunia saja, di akhirat nanti juga orang paling hebat. Sedikit ulun memberikan ilustrasi apa saja ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan kita jam 10 lewat sedikit selesai, tidak usah panjang-panjang, karena ambil barokah saja ibu ya. Kayaknya bagus berdiri pada penduduknya supaya nyaman. Permisi, alhamdulillah. Ini kan tetap pakai lagi kan? Oke, singkirkan aja. Kalau kita sepak-sepaknya wadah Quran bu, jangan tangankan di bawah ini. Rasulullah dikatakan bunga akhlak, bunga rupa. Yang kira-kira pilih mana bebinian, jujur lah. Jujur saja, jangan ada dusta di antara kita. Andai kata ada dua pilihan bebinian, yang satu bungas tapi pintar, yang satunya sederhana tapi pamamayan. Yang pilih nang mana, nang bungas pintar atau nang sederhana tapi pamamayan? Bungas ya tapi kada paham tidak ngarangkan aja, ada aja kompensasinya bungas nih, nya ngalip bungas kada pamamayan dia ini ada tapi pintar loh. Nah, itu mau kepala kita, Masya Allah. Dan itulah manusia, Allah ciptakan macam-macam. Bahasa Banjar ada nang kada tapi pintar sombong, ada nang pintar rendah hati, ada nang sugih pada ya Allah pura-pura susah, ada nang susah ya Allah gayanya selangit gaya orang sugih. Itulah sifat manusia aneh-aneh. Mudah-mudahan tersindir dan tersinggung. Itu karena apa anak-anakku? Karena kita tidak paham tentang Allah. Lain kalau orang paham tentang Allah, hidup ini enjoy dan santuy saja. Nyaman hidup ini, kata Rasul, nikmati ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lain kalau orang paham la ilaha illallah, ajaran Nabi Adam sampai ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu ajarannya, la ilaha illallah. Apa itu maknanya? Tidak ada yang hebat di dunia ini siapapun kecuali satu, Gusti Allah. Oh, kalau itu kita pegang, maaf, ingin jadi orang pintar, pegang yang pintar Allah. Ingin jadi orang mulia, kata Rasul, pegang yang mulia. Siapa? Allah. Masya Allah, gampang ternyata rumusnya, gak susah-susah. Anda jadi orang sugih, ikuti nang sugih. Siapa? Allah nang sugih. Namun pian taumpat orang sugih nang bayangan, siap-siap untuk kecewa, didustainya, dibungulinya, dan lain sebagainya. Iyakah? Apa sajakah? Rasulullah bungas, gagah, pintar, jujur. Nah, kadang-kadang Nabi itu mendustai alias mengaramputi.
alias ngapusi. Itu kalau ngapusi itu sahih lah. Jujur ya, pian pilih mana laki-laki bungas tapi pengarambut. Sederhana banget, rendah aja, awaknya rendah, pincang dikit. Orangnya hirang tapi jerawatan. Oh, tapi orangnya jujur, gak pernah bohong, otaknya cerdas, sangat hormat kepada perempuan. Kira-kira pian pilih mana? Bungas tapi pengarambut, ada tapi bungas, jujur tapi menghormati. Berbinian pilih mana? Bungas tapi jujur, itu kan memilih menghargai. Hebat anak buah pian. Itu kehendak berbiniannya. Hidup ini ternyata pilihan dan harus memilih. Alhamdulillah, tidak ada jalan lain kecuali harus memilih. Mudahan kita jangan salah pilih. Siapa yang kita pilih anak itu? Allah dan Rasul. Selamat nanti insyaallah. Mudahan kita berataan ini masuk surga kenaan. Belum boleh sering ditanya, Bu Ustadz, kenapa katanya setiap amal positif atau dalam bahasa pesantrennya amal soleh, kenapa gurunya hingga hendak masuk surga berarti dia tuh ada ikhlas? Oh jangan begitu, ikhlas itu ada tingkatan. Oh iya kan, nah makanya jangan ngomong kalau kada paham. Jadi ikhlas itu ada tingkatan. Lah ujar ulun surga itu nyaman. Oh jadi siapa? Biar aja kada suruh masuk surga, kan itu pertanyaan. Lah jawab ulun sederhana. Ya surga itu nyaman budak menurut cerita Al-Quran. Dan Al-Quran tidak pernah bohong. Siapa yang menceritakan Quran, yang paham Quran adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diteladani bukan karena cantik tampannya, enggak, tapi tadi karena orangnya jujur, enggak pernah ngebohongi. Kira-kira kita lamun didustai was-was. Alhamdulillah batin normal bapaknya. Didustai itu was-was rasanya. Nah, ibu-ibu kan pasti kecewa boleh. Biar dibari duit tapi didustai, Bu. Kan kada hakon dia sih, biar dibari duit tapi jujur, senang hati. Kenapa Bunda? Rasa dihargai ini. Rasa berharga, rasanya harga diri kita. Tapi kalau dikeramputi ya Allah, kurasa. Umar. Kira-kira pilih laki jujur aja nih. Alhamdulillah. Cuma ada pertanyaan Ustaz aja, laki ini jadi kada jujur gara-gara bini juga. Oh apa maksudnya? Laki hendak jujurnya pernah menceleng-celeng. Udah mah, ya itu kisah lain lah itu, masya Allah. Mudah-mudahan kita ada di sini, mudah-mudahan. Anaknya buaya itu susahnya. Orang kan banyak yang ini ngomong. Ustaz, kenapa Nabi itu banyak bininya? Jawab ulun sederhana, Nabi itu sayangnya bibit unggul, rugi namun kada banyak keturunan. Beda kayak kita ini alim kada, berilmu kada. Jadi namanya bisa anak kalau kita menyasak dia canggih. Kalau Nabi itu insya Allah barokah anaknya semua. Makanya para Nabi Bunda bibit unggul. Yo. Syarat jadi imam Masjidil Haram mudahan yang belum berangkat haji dan umrah, karena kau berangkat berkat Rasulullah rami biar sembahyang di sana. Beliau ulun takoni apa syarat jadi imam Masjidil Haram? Satu, harus hafal Quran di bawah umur 20 tahun. Ada banyak cuma 30 juz saja, jangan ditambahin. Yang kedua, asli penduduk Nah dulu waktu belum ada aturan itu banyak orang Indonesia yang mampu jadi imam di Masjidil Haram, Bapak. Jangan sempian kira orang Indonesia itu kalah. Banyak Indonesia itu yang alim-alim. Yang ketiga, ini agak unik persyaratannya. Ya di samping orang asli sana, hafalnya di bawah itu. Yang ketiga, minimal titelnya Magister MA S2 kalau ada doktor di bidangnya. Nah yang terakhir ini unik.
Nah, imam Masjidil Haram itu karena oleh pemerintah diwajibkan bininya harus 4, bila kurang pada 4 tidak lulus tes jadi imam Masjidil Haram. Meskipun hafal Quran, sudah alim. Lah ulun coba tanya, kenapa Pak syaratnya aneh begitu? Bukan aneh, kata raja, saya tidak hafal Quran, mudah-mudahan dengan berkat dia banyak istrinya keturunan penghafal Quran karena bibit unggul cerdas nanti banyak di muka bumi. Oh, masuk akal. Loh, berapa gajinya? Biar menggaji ini imam itu Ustaz, kalau yang senior minimal 2,5 M gajinya seekong. Hitungan duit kita. Jadi itu pakai belanja, rumah dinas sudah disiapkan, mobil dinas setara dengan mobil orang-orang pengusaha luar negeri. Ya. Nah, itulah hebatnya raja sana. Jadi ya duit itu mau upah untuk imam-imam Masjidil Haram bunda. Nah, jadi kita jangan mau memikirkan ternyata orang yang dekat sama Allah hidupnya dijamin oleh Allah. Duit, rezeki, bahkan istrinya dipilihkan oleh raja, dipilih duriat-duriat yang hebat-hebat, maka anaknya nanti yang keluar brilian, hebat-hebat, cerdas-cerdas, luar biasa. Itu baru imam Masjidil Haram, bagaimana para nabi, para rasul. Itulah sekilas gambaran hebatnya, uniknya para nabi. Sedikit belum bercerita, mudah-mudahan jangan bingung. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, ya Nabi Nuh alaihissalam, beliau itu kan Nabi dan Rasul, tapi ternyata ada putranya yang menentang, melawan, tidak ikuti ajaran bapaknya. Anaknya melawan. Jadi kenapa Ustaz jadi diciptakan begitu hikmahnya? Jawabannya sederhana pun. Kan kadang-kadang pendakwah, mubalik, ustaz, kiai, lah anaknya liwar, nakalnya kada kawan diatur, bingung mana aja ustaz napa itu anaknya kada kawan diatur. Oh, ternyata sudah Allah contohkan di Nabi, jangan bayar ustaz saja, bayar kiai saja. Itu Nabi, anaknya kalau kada maasi, kada patuh lawan kuitan ajaran abahnya, tetap ditakdirkan Allah masuk neraka. Apalagi cuman kita ini bu anak, apa yang dapat kita banggakan? Subhanallah, duit pendikitnya, otak pas-pasan di bawah standar. Kalau para nabi sekali menghafal sampai mati kada mau hilang. Maka ada seorang orientalis bertanya sama ulun, dia protes bapak. Nah, teman ulun itu profesor doktor, dia orang Jerman ya, tapi pendeta. Dia hafal Quran 30 juz, tapi pendeta. Kalah kita. Pendeta bapak hafal Quran dan paham isi kandungan Al-Quran, bingung di mana dia belajar. Saya kuliah di Mesir, Ustaz. Orang Jerman. Dia protes sama ulun. Begini pertanyaan. Ustaz, katanya Nabi Muhammad itu dia bilang dikatakan ummi. Apa arti ummi? Kalau bahasa Arabnya ummi, kalau bahasa kita apa bu kira-kira? Ummi itu apa kalau bahasanya? Ummi. Ummi kalau bahasa Arabnya, bahasa kita apa? Kata Rasul, Iqra ya Muhammad, kata mereka Jibril, ma'ana biqari'in, ana ummi, kata beliau. Artinya tidak bisa baca, tidak bisa tuh butuh. Masya Allah. Lalu protes dia, Ustaz kenapa ini di nomor 1 kan dibangga-banggakan, tiap tahun ada acara meriah tentang Rasulullah, memuji-muji dengan berbagai cara, sementara orangnya buta huruf. Yang cocok tuh kayak ulun ini profesor doktor Ustaz, harusnya yang diagung-agungkan. Oh iya kan, jawab ulun sederhana aja. Pian dapat kita itu sekolah enggak? Sekolah. Loh kenapa jadi sekolah? Ya supaya pintar. Oh berarti pian kada pintar asalnya. Itu aja ulun memulikakan dia. Lah Ustaz begitu? Iya, kita ini kan kena nggak pintar jadi harus sekolah. Lah sedang sekolah aja bu, sinyalnya turun naik, hanu dapat hanu kadang ya. Apalagi sistem daring sekarang ini, bapak di sebelah sini kemos, di sini pelajaran bingung, banyak kemos pikiran ya. Pagi ya kalau tuh,
Saya bilang Nabi saya itu maksudnya Umi itu kenapa? Akhlaknya di hatinya. Saya tidak bisa apa-apa, kata Nabi, la haula wala quwata illa billah. Tapi yang ngisi saya orang yang hebat, siapa? Allah. Jadi bunda, Nabi kita itu luar biasa, Masya Allah. Kenapa bunda jadikan sekolah Nabi? Mohon maaf, siapa gurunya yang sanggup melajari Sidin? Otak Sidin lebih pada encer, endego itu di bawah Sidin jauh. Lalu ulun tanya, yang sekolah kan Masya Allah sampai profesor. Kadang lagi bangku sekolahnya doktor kan. Kalau profesor itu kan penemuan gitu. Sekarang belum takun ijar ulun. Nah biar tahulah babila mati. Wah pada tahu bosan. Nah kalau sudah masuk kubur kira-kira biar kena disiksa kah? Ada kemana tahu ulun? Uyuhnya Nabi ulun kan ada sekolahan. Anak meninggal aja 4 bulan sebelum meninggal sudah tahu. Nabi ulun tahu itu surga. Nabi ulun tahu neraka. Nah kenapa biar kalah lawan Nabi ulun? Nabi ulun dari sekolah aja kayak itu pintarnya. Bagaimana kalau Nabi ulun sekolah? Jadi biar jangan berani protes tentang itu. Profesornya pian itu seujung kukunya, seujung bulu Nabi ulun aja, bukan ulun melecehkan profesi pian. Tolong pian merenung sejenak. Oh ya bujur gua lah guru. Nah, jadi bunda otak kita nih ya Allah. Jadi ternyata dalam maulid tadi diungkapkan sayang, kalau ingin cerdas ternyata katanya perbanyak selawat kepada Rasulullah. Tapi jangan selawat aja, kadang membaca kadang kau juga belajar dengan rajin. Apa maksudnya? Kecerdasan spiritual batin kita, kedamaian, ketentraman. Nah jadi ujar guru ulun, kita hidupnya rumusnya biar aja berduit banyak, yang penting pikiran tenang. Asanya aku alhamdulillah. Aku labul amin. Mudahan berkat Rasulullah. Jadi sini kan apa duit banyak, yang penting matinya anak ngalih itu sini duit kada, pikiran kacau, matinya kada jelas gitu. Masya Allah bunda. Maaf ulun serius nyampaikan ini. Jadi bujur itu aja guru ulun nih nyawa nangai disukan bahasa Banda. Biar aja hidup tuh berduit asal tenang pikiran. Bisi bini itu di sini biar aja anu bungas tapi pengertian. Akur kan? Mantap kan? Anda kata kali lagi sudah pasti sudah subhanallah. Rukun pian ini untung mana jua Masya Allah. Sudah diberikan Allah kesempatan provisi sebagai guru. Guru ini hebat loh saya, patut ditiru. Nah kenapa? Sehebat-hebatnya guru ini tidak akan berubah jadi guru, tapi guru akan merubah. Maaf, tuh Presiden Jokowi itu pernah sekolah dah. Yang ngajarnya siapa guru? Loh, jadi guru ini hebat, jangan main-main. Yang jadi menteri itu ya guru yang ngajar saya. Jadi profesi guru ini terbaik. Jadi wajar saja gajinya itu dilarangi. Saja. Hajar aja, kasihan Masya Allah, nang lain gaji kepala bank 200-300, guru la ilaha illallah. Harusnya guru ini ya minimal 50 juta sebulan gitu. Aku raja pak. Ulun jadi presidennya gitu. Ulun mengendang bunda, ada kegampangan jadi guru ini ya Allah. Apalagi wali kelas tuh ya bertanggung jawab 40 atau 30 macam-macam kalau kan murid nih. Ada yang pura-pura garing, banyak sudah keluar sigalnya. Maaf pada menyindir di mana. Iya itu kita, Masya Allah. Saya anakku, kalau kita ingin sukses, mari kita jaga perasaan guru kita. Anu tete guru lo keler pada penyangitan mana itu wujud sayang Sidin lawan kita. Laikam guru ini lawan kadang bisa menyangiti Ustaz. Ingat betul waktu di SD ya ada guru Ustaz, guru matematika terkesan terkena Sidin itu penyarikannya minta ampun. Bila ada di belakang bapander lempar Sidin batu kapur tonton hapus ini. Oh, kenapa Sidin ingin anak-anak Sidin pintar, lebih pintar dari Sidin? Tanya aja guru-guru piani, ibu guru bapak ini. Adalah cita-cita mudahan muridku bungol pada aku kada mungkin. Mesti pingin pintar. Ini kada tahu kan siapa tahu kadangnya ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi kiai. Jadi berbagi-bagi, jangan berataan jadi ustadz ya.
bagi-bagi. Iya, kalau ini tangan 10 coba lihat ini Allah membagiakan. Nah, ini tentang karakteristik manusia. Ini apa kalau bahasa kita Banjar, Bu? Jam ibu cari lah jempol. Nah, ini ada Allah ciptakan karakter semacam ini manusia. Ini handap tapi ganal, ganal tapi handap. Maksudnya apa? Setiap orang ada punya kurang, adalah lebih. Kelebihannya ganal di muka Anda kalian, cuma kekurangannya handap, landak. Apa bunda? Allah ciptakan karakter orang semacam ini, dia supel, dia sedang bergaul, dia baik sama orang. Coba perhatikan dia ketika dia ini cocok ditaruh untuk menerima tamu, betul. Supel kalau sama orang, masya Allah selamat, rapi, bisa pintar. Nah, dan dia begitu sopan ketika mempersilahkan masuk dan duduk. Ibu pakai apa biasanya? Silakan, monggo, pinangan, nebut. Mangga cari mandi dia, orang Sunda. Loh, ini dah Bu. Udah ada gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau dia seneng, oh gimana tadi ceramahnya pusuk? Oh mantap. Sana, berarti kalau nggak cocok, gimana tadi ceramah? Nah, jadi ini sifat manusia ada. Nah, ini penunjuk ya. Wah, inilah pemimpin Bu. Ini hebat mata. Ini kada semua orang diberikan Allah. Dia senang main perintah, dan memang dia diberikan Allah tupoksinya untuk perintah. Ini hebat ya. Jarak jauh ajanya memerintah supirnya. Maka kadang kalau dilawan dia di sini pecahkan di sini. Lalu cek dah kawa kita. Nah, jadi ada yang seperti ini. Oh, diberikan Allah. Nah, nang ini mengapa jadi jihan tuh bahasa Banjar gitu. Bahasa Banjar jadi hantu ini bahasa Banjar ya lah. Ini pengganalnya coba lihat ya. Nah, sudah pengganalnya, peningginya. Lah artinya apa? Sudah sugih. Sudah menguasai segala-galanya pengganalnya, tapi masih aja menghantam nang lain inya. Nah, ini menyakiti orang. Kalau dimelawan orang pengganalnya, peningginya, penyugihnya, penguasa, mati nang lain masih disikapnya aja nggih. Nah, ada manusia semacam ini, maka dibadahkan jadi dihantu karena nafsuannya pada harap pada orang. Nah, ini pengaparannya nih. Jadi manis, kenapa? Oh, tampilannya manis, cincin di sini andakannya. Oh, manis. Wah, kalau penampilannya ya Allah luar biasa. Tapi takutnya di warung utangnya di mana-mana. Oh, kalau tampilan menarik, kalau nyebab hadir ya Allah banyak orang tertipu karena tampilannya. Oh, sekalinya pepesan kosong. Ada sifat manusia seperti itu. Ini bang terakhir rakyat, masya Allah. Lalu timbul pertanyaan, hari ini kita ada acara ceramah yang hebat itu, Bunda penceramah ke jamaahnya. Saya kira-kira yang hebat itu penceramah apa jamaahnya? Penceramah guru aja. Loh kenapa ini sih? Ada ilmunya papandai, ya ulun tadi Pak. Tapi minta maaf yang datang ke sini, ulun datang ke sini apa kita untuk berceramah? Kalau gurunya ada, pintar, orator, hebat. Kalau nyoba pandai, dihipnotisnya orang. Tapi jamaahnya kada ada sekong-ekong. Saudara-saudara kaum muslim orangnya kadang-kadang juga hanyar pulang. Akhirnya kada harap kita ini. Pertanyaannya, mana hebat? Lalakiankah babinian? Jadi ibu tadi sama-sama kada hebat. Kita sama-sama membutuhkan. Yang hebat hanya satu, Allah Maha Kaya. Ilustrasi Bapak, kita ini semakin sugih, semakin banyak pembantu. Coba lihat ya. Orang sugih itu yang menyusunakan sandal lain lagi, yang memandi ikan burung lain lagi, yang memandi ikan bangkok sidinnya ketujuh ayam bangkok lain lagi. Masya Allah. Bujur bunda nang menapasakan baju anak lain lagi, yang mengantarakan sekolah lain lagi, mobilnya pun beda-beda.
Nah ulun suah tekawat orang sugi kayak ini. Ujun ya Allah, ternyata kita ini bunda semakin sugi, semakin membutuhkan orang lain. Berarti namanya kita ini miskin. Kenapa? Butuh orang lain. Beda lawan Allah. Sidin kada perlu lawan kita ini tersalah kita hendak beribadah hendak kada resikonya tanggung sendiri. Aku ya Tuhan tidak pernah kurang kemuliaanku meskipun sealam semesta kada denang menyembah aku. Kalau pang rasai kita demo Tuhan dengan disembah Sidin biar turun kerajaannya kada. Beda dengan kita. Jadi ini mudah-mudahan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berani bunda meninggalkan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadar hawas kita hidup di dunia, berataan yang ada di sini insya Allah kena matian. Amin. Pak Ibu tidak tegang mana pian. Insya Allah berataan yang ada di sini kena matian. Amin. Masih ragu banyak. Guru belum kawin lagi. Lah tadi kan diajarkan oleh Nabi, la ilaha illallah, la mumita wa la muhyi illallah. Eksistensinya, hakikatnya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Gusti Allah. Jangan takut amin mati kada tergantung amin nggih. Barangkali amin bisa pendudinya nang dia amin bisa pendahulunya. Loh, hak prerogatif Allah. Ma'atur, Masya Allah. Mudah-mudahan bunda kita mati husnul khotimah. Barangkali Masya Allah. Ulun wabil khusus pesan kepada ibu-ibu kena dan sanak ulun seiman. Ini calon para bidadari penghuni surganya Allah insya Allah. Ulun rasa cemburu juga yang ada hadis Nabi. Ujar Nabi, karena yang paling gampang masuk surga itu ibu-ibu. Alhamdulillah. Karena jumlahnya terbanyak, kebiniannya terbanyak, maka lelakian banyak, lelakian juga kira-kira. Apa Bu satu? Ini untuk calon ibu-ibu, calon bapak-bapak. Yang pertama jadi jangan sampai berani kita meninggalkan sholat 5. Nah sholat 5 waktu itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Maaf ibu, kalau kita ke Jakarta kira-kira Pak yang kita siapkan apa? Perangkatnya. Satu tiket harus ada, kemudian rapid test sendiri. Dan suratnya kepala. Dan kemudian protokol kesehatan dan sembarangan Bapak, makanya ulun terhapun bepergian karena syaratnya banyak banget. Kena aja bila ambil bebas pulang. Banyak persyaratannya, mau umrah saja pun ya Allah dikarantina dulu 3 hari betul demi kesehatan dan keselamatan. Masya Allah. Apa? Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua jazilin wa shamat syahraha, apabila masuk bulan Ramadan kita gembira bahagia, mudah-mudahan kita bisa berpuasa bunda. Kadang-kadang ada juga orang sedih datang Ramadan, waduh dia puasa pulang. Kalau pun tahu puasa pulang gue itu mulai sedih tuh. Kenapa? Biar lapar ke puasa. Ada pangkasian yang puasa jangan lo pulang nanti kasih sore kata juga. Masya Allah. Ya. Yang ketiga jadi wa ata'at zawjaha. Nah ini kunci dari ibu-ibu subhanallah. Ketaatan pian pada suami ternyata itu menimbulkan redha-Nya Allah, dan maaf kemaksiatan kita kepada suami ternyata itu menimbulkan murkanya Allah. Lalu ada seorang sahabat, kejadian sebagai penutup dari pertemuan kita. Ini pesan buat adik-adik calon ibu-ibu nanti insya Allah. Ada seorang sahabat itu dititipin. Lah ketika Rasul kirim pasukan untuk berperang jihad fisabilillah, lalu sang suami berpesan kepada istri saya, nah ketika kakanda belum kembali tolong jangan keluar rumah, maksudnya jangan berkeliaran bebas, maksudnya hanya seperlunya. Oh siap. Maka saat itu, nah ini Bapak, Pian mohon banget ya ini kalau misalnya bini kita agak sedikit maaf bila angkung melawan ulun jangan mendatangi mama ulun, maaf sayang abang lagi perlu
halus sedikit bahasanya, tapi tetap mengarasi juga. Nah maaf ujar guru berdasarkan hadis, ridhonya ikam itu tergantung Allah, tergantung ridhonya abang. Loh kenapa? Dulu waktu lawan mama abah, nah ridho mama abah kian karena sudah beralih fungsi, sertijabnya lawan aku, nah maka akulah yang bertanggung jawab dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi perempuan nyaman bunda, nikmat banget. Sehingga ada cerita ketika seorang laki-laki mau masuk surga, bapak terhalang gara-gara urusan istrinya belum beres. Kata malaikat, kenapa sholatnya kamu kebegitu tidak benar? Nah, jawab sang istri sederhana saja, dia tengok ada suaminya ke sana. Ujar suami, ujar istrinya, tuh anak, pakai buntung aja yang menunjuk mang bini itu. Anak, kalau dipanggil Abdurrahman sini, contoh, ini bini ikam kah? Hadang nang mana? Bingung saking banyaknya. Masya Allah. Ayo. Lah maaf bini ulun kada beres sholatnya. Bukan bini yang bertanggung jawab, ulun sebagai suami. Masya Allah, ternyata laki-laki bunda tidak gampang, banyak tanggung jawabnya. Mohon izin, yang wajib mengolahkan rumah amun mampu, laki kah bini kah? Alhamdulillah. Yang wajib menukarkan baju biar larang asal bagus tuh kewajiban laki kah bini kah? Alhamdulillah. Nang menukarkan mobil supaya nyaman, nang wajib laki kah bini kah? Ada apa bersamut kepala kita benar-benar. Tanggungan Pak. Jadi kada kegampangan jadilah latihan. Makanya kau bahuru pulun handal, masya Allah. Nyaman biar dicoba. Iya kalau tak. Sholat ada liburnya, puasa ada liburnya, meskipun kita mengkadang dia. Lalaki atau kenapa kada puasa? Datang tamu nang mana ini masya Allah. Karena ada tawarannya. Jadi nih, kalau kau bawa urupan Ustaz aku mau jadi babinian nyaman banget, segala-galanya. Ya Allah, laki yang bertanggung jawab. Makanya survei di lapangan mengatakan perempuan lebih banyak sekarang. Kenapa? Karena laki-laki stres, banyak urusan. Jadi tak ada hulu matinya pada babinian. Alhamdulillah. Relaan aja kita, masya Allah. Ini ulun kada mendoakan dia kenyataan. Masya Allah, hebat yang babinian luar biasa. Allahu Akbar. Apalagi Masya Allah datang laki buat laki kita kuring, ya Allah bang minta ampun minta maaf, hari ini belum kada bermasak, kenapa barasnya habis belum, kan tinggal ini aja bang, listrik pinter berbunyi ini aja bang, akhir bulan ini aja biar bang, duit nang ada itu asal iya laki pian wajib tuh pian simpan. Lo pian hendak nuker mobil apa ngaca, duit kita salah pian, duit pian gitu. Jangan lagi badan situ deh, bang tuh duit urunan duit pian gitu. Tapi kalau duit laki bagong si duit bini duitnya juga. Tapi bilanya anak, oh abahnya, SPP anak abahnya nanti ya, oh abahnya PDAM ganda abahnya nanti ya, ngambil rapot tuh anakmu tetunggak nih, pas juara, oleh juara satu anak siapa? Anak mami, kesian anak ini. Itulah untungnya babinya, masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna kehidupan ini. Ternyata ada tupoksinya masing-masing. Sudah ada bagiannya. Nah ini indahnya Allah Ta'ala memberikan dengan kita. Jadi bagaimana kita meneladani Rasulullah. Rasulullah terakhir akhlak siddiq, Masya Allah sangat hormat sama mama siddiq. Ketika beliau sidang paripurna, mama angkat beliau Halimatus Sa'diyah lewat di depan kantor biar disekor sementara. Beliau cium tangan kepada mama angkatnya, baru mama angkat. Bagaimana kalau mama aslinya? Anak-anakku sekalian, kalau ingin jadi orang sukses, bahagiakan guru-guru kita. Beliau berjasa luar biasa. Jangan sakiti hati sidin. Apa perintah sidin dan ibu-ibu? Biar sidin sangitnya sangit sayang supaya kita jadi orang besar, jadi orang hebat. Ini kunci kesuksesan kita, berakhlak, beradab kita.
kita kepada guru-guru kita dan orang tua kita. Masya Allah. Ini Bu, pohon apa yang itu? Yang di bawah itu. Yang pinggir jalan ada bangku-bangkunya di bawah. Pohon mangga nih. Bagus nggak paham kira-kira daunnya lebat itu. Bagus lah. Amunnya kering guguran batuyuk lah di bawah. Nah itulah perumpamaan ilmu. Ilmu itu bagus, penting banget. Tapi buah dari ilmu adalah akhlak. Buah dari pohon itu nampian tunggu, bayar daunnya aja labat, kada berbuah baik ditabang. Labat kure daunnya bagus banget tapi kada berbuah, rugi nggih. Ada rambutan itu daunnya sederhana, buahnya banyak banget, kada laos mati tuh. Nah, jadi anak kita tunggu buah. Ilmu dari kita sayang adalah akhlak. Sehingga penghuni surga itu kata Rasul, husnul khuluq, orang yang baik-baik akhlaknya. Mudah-mudahan ini calon Khadijah dan Aisyahnya Rasulullah SAW. Tolong kenabian bila sudah pelakian, amin. Tolong bila sudah pelakian kena amin. Mana kada paham lagi jam. Ada 3 sebagai penutup. Mudah-mudahan kita bisa waris. Kata Rasul salah satu min makarimil akhlak. Lah ada 3 ciri atau karakteristik ya yang khas bagi umat Rasul. Yang pertama, anta'quwa amman dhalamak. Munda. Lah kita jangan jadi orang yang pendendam, jadilah orang yang pemaaf. Kenapa? Loh, guru yang laki ulun tuh mau pada ini. Ya, maafkan, biar kayak apa kurangnya tatap laki pian juga. Guru yang bini ulun tuh, ya Allah, ada sih pahaman di pandiri bilang tutul padahal mau kurang ya Allah, siapa bahari nama milih ya kalau kita jual. Nah ketika akad nikah itu sepenuhnya sudah kita terima nang mengaruhnya, nang lamaknya, nang cerewetnya, semua sepaketan kita terima. Jangan saya kuna rupanya aja berataan sudah nggih. Bahkan guru ulun berpesan di sini, bila bini ikam wani melawan, bila wani menceleng bini ikam harus minta maaf lawan bini. Loh kenapa guru? Karena di sini dia belum paham tentang akhlak, tanggung jawab kamu mendidiknya, jangan menyalahkan dia. Ajari dulu dia, jangan main tiwas di sini. Layani bini itu disayangi. Kan sini seumur hidup pada kobatianan berkat bini, bisi anak bini dan kobatianan bujuk juga. Jadi biar kada ada binian lucut kita nih bisa. Jadi tolong jangan main-main lelaki yang sayang lah. Enggak ada bukan babinin kan kada mau beranakan habis saya kesimpulannya. Tapi babinin ini biar kada balaki mau jadinya batianan gitu. Hebat babinin kalah kita kan kada dapat dilawan. Subhanallah. Apa tadi? Oh maaf. Lawan siapa? Lawan orang yang jahat lawan kita. Kalau sesama baik berataan bisa. Ini nangali orang itu memfitnah pian, menyambati pian, menjelekkan sempian, lalu pian maafkan, itu nangali panaja Rasulullah. Ahsin ila man asa'a ilai, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Itu yang kita telah tadi dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul lewat di masjid diludahi. Ketika diludahi apa doa Nabi? Mudahan di sini nang meludahi, panjang umur, sehat badan, murah rezeki dan sadar. Subuh kedua begitu sama, subuh ketiga diludahi lagi sama. Selamat membayangkan dahaknya orang subuh itu kental dan bau-baunya. Nabi kada sareng, set desika sini didoakan sini. Subuh keempat lewat, kada ada lagi nang meludahi. Di sini mana langganan hujan lokal kada ada lagi. Nabi mahadang-hadang sekali dicek and recek kabar-kabari ensut, ternyata orangnya garing bu meriah. Maka Nabi orang pertama bunang maelangi. Lamun kita kata mana nang meludah garing seminggu mati tuh kena tuyul mati melawan. Oh itu hebatnya akhlak Rasul. Kira-kira karena amun pian ulun ludahi jujur aja apa jawaban pian dia. Pak ini tapi nandulah. Masya Allah.
Nah itulah akhlak Rasulullah. Kalau kita mau bicarakan Rasul, Masya Allah indah, maka dia adalah potongan manusia penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan akhir, mari kita jaga akhlak dengan guru-guru kita, akhlak dengan teman kita. Itulah kunci kebahagiaan dan kesuksesan kita nanti. Selamat belajar, mudah-mudahan tuntas dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Spesifikasi buat agama baginda Rasulullah SAW. Nah, ini saja yang dapat ulun sampaikan supaya kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Ustaz Haji Abdurrahman SAG. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Abdurrahman SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين في الدنيا والأخرى لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم